Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu cintai, alhamdulillah hari ini kita akan mulai lagi belajar, tapi tentunya dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin alhamdulillah bisa dengan tatap muka, hari ini kita mencoba untuk dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan belajar secara daring. Oke, kita lanjut ya pelajarannya. Masih mengenai masalah dalil-dalil syara. Masih ingat dengan dalil-dalil syara? Ada berapa dalil-dalil syara itu? Oke, ada yang ingat? Alhamdulillah, dalil-dalil syara itu ada 4 bagian. Satu adalah Al-Quran. Yang kedua, sunnah atau hadis. Yang ketiga ada ijma dan qiyas. Oke, baik. Ini sudah kita lewati, sudah kita pelajari, dan kita juga sudah masuk pada bagian yang pertama, yaitu dalil pertama atau Al-Quran. Sudah masuk juga pada pengertian Al-Quran atau definisi Al-Quran, ya. Definisi Al-Quran. Masih ada yang ingat dengan definisi Al-Quran? Ini definisi Al-Quran ada banyak macam-macam. Ada yang pertama, ada definisi Al-Quran menurut Muhammad Abduh, bahwa Al-Quran menurut beliau adalah sesuatu yang dibaca di dalam sebuah mushaf yang biasa dihafal oleh orang-orang muslim. Kemudian ada juga pengertian Al-Quran menurut etimologi atau asal-usul bahasa. Itu biasanya disebut dengan, atau yang kita tahu bahwa Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Al-Quran itu ya adalah sebuah bacaan. Kemudian ada juga definisi Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Menurut syar'i, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam dengan berbahasa Arab, kemudian dipandang beribadah apabila kita membacanya. Itulah pengertian atau definisi-definisi Al-Quran. Al-Quran itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai kapanpun Al-Quran ini akan tetap ada dan akan tetap terjaga, yaitu melalui hatinya para penghafal Al-Quran. Itu kita bisa lihat ayatnya di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Ad-Dzikra itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ada nama-nama lain Al-Quran, diantaranya adalah Al-Haq, Al-Bayan, Ad-Dzikra, Al-Tanzil, dan masih banyak nama-nama yang lainnya. Maka di sini disebutkan dengan Nazzalna dzikra, kami menurunkan Ad-Dzikra, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami pula lahafizun, yang akan menjaga Al-Quran itu. Mudah-mudahan insyaallah Al-Quran ini sesuai dengan ayatnya akan terjaga terus sampai dengan hari kiamat nanti. Baik, kita masuk pada bagian yang selanjutnya, bahas pada kesempatan hari ini, yaitu bagian masih dalam Al-Quran, tetapi bagian yang berikutnya yaitu bagian B. Kalau tadi ada definisi Al-Quran, maka bagian B tentang Al-Quran ini adalah Al-Quran sebagai hujjah. Al-Quran sebagai hujjah. Maaf nih ya kalau tulisannya agak nggak jelas gini, karena memang alat tulisnya juga ala kadar. Oke, baik, kita lanjutkan. Apa itu yang disebut dengan Al-Quran sebagai hujjah? Hujjah itu ada yang menyebut pengertian hujjah adalah satu pegangan.
bisa juga disebut dengan dalil, bisa juga disebut dengan tanda, bisa juga disebut dengan patokan, bisa juga disebut dengan kekuatan. Jadi hujah itu punya arti yang banyak, ya. Al-Quran sebagai hujah, Al-Quran adalah sebagai pegangan, Al-Quran sebagai dalil, Al-Quran sebagai fondasi, Al-Quran sebagai kekuatan. Karena Al-Quran itu sebagai kekuatan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Al-Quran itu mempunyai ijaz. Apa itu ijaz? Ya, kalau tadi ada pengertian hujah, ada juga pengertian ijaz. Ijaz itu artinya adalah melemahkan. Jadi Al-Quran itu melemahkan yang lainnya. Ingat, kalau yang namanya melemahkan itu artinya dia sudah melawan, dia sudah memberikan kesempatan kepada orang lain atau kepada musuh atau kepada yang lainnya untuk melawan orang tersebut. Jadi begini, tidak mungkin petinju itu disebut dengan juara tinju Indonesia kalau dia belum pernah bertanding. Tapi kalau dia sudah berkali-kali bertanding dan sudah mendapatkan juara, bertanding lagi, juara lagi, bertanding lagi, juara lagi, maka pasti dia akan disebutnya dengan juara bertahan atau juara tak terkalahkan. Al-Quran pun begitu. Al-Quran itu menantang kepada siapa yang ingin menyamakan Al-Quran, silakan. Kalau ada yang ingin menyamakan Al-Quran, tapi ternyata tidak ada orang yang mampu untuk menyamakan Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan kamu buat yang seumpama Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti kerasulanku, kata Rasulullah, bahwa aku mendapatkan petunjuk, yaitu Al-Quran, yang aku jadikan sebagai bukti bahwa aku adalah Rasulnya. Jadi Rasulullah juga pernah memberikan kesempatan kepada umatnya, kepada kaumnya pada saat itu yang ingin menantang Al-Quran karena ketidakpercayaannya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, itu juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah yang kita kenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Yaitu Musailamah Al-Kadzab ini orang yang mencoba untuk menandingi Al-Quran atau menandingi surah, karena dia ini tidak percaya atau ingin mengalahkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai hujah. Dari mana kita tahu bahwa Al-Quran itu punya kekuatan? Al-Quran menjadi dalil. Al-Quran itu menjadi sebuah, boleh disebut sesuatu yang tidak terkalahkan. Maka dia mempunyai ijaz atau sesuatu yang melemahkan kepada yang lain. Kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'til insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Itu adalah bukti bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Qul, katakan, la in ijtama'til insu, sekalipun berkumpul antara manusia dengan jin, kulla ini tamatil insu wal jinnu la ayatu, untuk mendatangkan yang seumpama Al-Quran, yang semisal Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran, la ya'tuna, mereka tidak akan mampu mendatangkan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun yang lain menolong yang lainnya pula. Jadi tetap tidak akan mampu menandingi Al-Quran. Oke, baik, sampai di situ barangkali. Jadi ada dua pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu masih mengenai tentang dalil Al-Quran. Pertama adalah definisi Al-Quran yang sesungguhnya sudah saya sampaikan, di sini hanya pengulangan saja. Yang kedua yaitu tentang Al-Quran sebagai hujjah. Baik. Untuk selanjutnya barangkali Ibu akan meminta kepada kalian sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan. Yang pertama, tugasnya adalah buat satu kesimpulan, ya. Kesimpulan apa?
kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya, tentang dalil syara yang pertama yaitu Al-Quran. Kesimpulannya ya, untuk dua bagian ini. Kemudian yang kedua, ini tugas 1, tugas keduanya adalah tuliskan surah Al-Hijr ayat 9 beserta arti dan surah Al-Isra beserta arti ya. Quran surah Al-Hijr ayat 9 dan Quran surah Al-Isra ayat 88 ya, ayat dan arti. Nah, terima kasih. Silahkan mengerjakan. Mudah-mudahan insya Allah kalian bisa hafal juga dengan ayat ini. Dan kapan-kapan kita ketemu, kita akan sama-sama menghafal dua ayat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.